Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali secara virtual ya di dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan agama Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, ya kita telah memasuki eh, masalah-masalah pendidikan serta pendekatan ilmiah di dalam penelitian. Ya, kalau kita bisa ulang masalah-masalah dalam pendidikan itu ada 4 komponen ya. Ada raw input, ada instrumental input, ada uh, environmental input, kemudian ada proses di mana kualitas interaksi guru siswa dan penerapan metode-metodenya yang ada. Nah, tentu masalah-masalah pendidikan ini dibatasi dari sisi kelayakan masalah pendidikan. Apakah nanti itu layak diteliti atau tidak? Tentu masalah di dalam pendidikan itu kan banyak ya. Namun kita batasi mana yang kiranya bisa diteliti seperti itu. Kelayakan masalah pendidikan untuk diteliti yang pertama, dia memiliki manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya proses dan hasil pembelajaran. Kalau yang kita teliti itu di dalam pendidikan itu, dalam proses pembelajaran itu minimal harus ada manfaatnya bagi pendidikan, khususnya di prosesnya itu, kemudian di hasil output daripada pembelajaran tersebut. Nah, karena memang kalau tidak ada manfaatnya untuk proses, misalkan kita meneliti satu lembaga pendidikan, kemudian metode pembelajaran, kemudian hasilnya seperti apa, kalau tidak ada manfaatnya ya tidak perlu untuk diteliti sebenarnya. Karena jika tidak ada manfaatnya ya artinya sia-sia ya penelitian itu. Kalau ada manfaat untuk dievaluasi kegiatan tersebut, nah ini masuk di dalam pembatasan ya dalam penelitian. Nah, kelayakan yang kedua harus mengandung nilai-nilai keilmuan dan pengetahuan yang ilmiah. Di dalam penelitian itu kalau hanya sebatas meneliti saja, tidak ada ilmiah dan nilai-nilai keilmuannya, ya juga tidak akan memberikan manfaat baik bagi peneliti, lembaga pendidikan maupun bagi yang meneliti itu sendiri. Nah, kemudian tersedianya data atau informasi di lapangan. Sebelum kita meneliti, hendaknya kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu, kiranya apakah datanya itu bisa kita dapatkan dalam jangkauan kita atau tidak. Baik dari segi data di lapangan maupun literasi, sumber-sumber dan lain sebagainya itu, apakah itu sudah masuk dalam jangkauan kita dalam rangka melakukan penelitian tersebut, sehingga nanti dalam prosesnya itu akan lancar melakukan penelitian baik di sekolah, baik studi tokoh, baik itu berkaitan dengan lembaga pendidikan. Kita lihat dulu prospek datanya itu seperti apa. Nah, kemudian datanya itu mudah diukur dan diolah serta ditafsirkan. Nah, kalaupun sudah ada datanya di situ, bisa tidak kita olah data ini dengan ketentuan-ketentuan metode ilmiah di dalam aturan penelitian. Kemudian bisa tidak ditafsirkan penelitian tersebut, data-data yang kita dapatkan tersebut, sehingga nanti akan mempermudah kita dalam mengambil kesimpulan di dalam proses penelitian itu. Nah, kemudian peneliti memiliki kemampuan untuk menelitinya. Nah, kita lihat masalah yang ada di lapangan, ya. Apakah penelitian itu bisa kita kita lakukan di sana seperti itu. Kalau memang di luar jangkauan kita, maka tidak usah memaksa untuk melakukan penelitian tersebut. Kenapa? Karena proses dan hasilnya nanti tidak akan maksimal tentunya seperti itu. Nah, oleh karena itu
yang namanya masalah dalam penelitian itu kita harus lihat ya dari sisi kelayakan dalam penelitian khususnya di ruang lingkup pendidikan agama agama Islam. Itu adalah lanjutan daripada materi sebelumnya yang memang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan yang ada di dalam kacamata pendidikan seperti itu. Kacamata penelitian artinya kalau ketika kita melakukan penelitian tentu harus terukur baik itu sisi data maupun dari sisi kemampuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian seperti itu. Nah, kemudian ya materi lanjutannya di dalam penelitian apa sih tujuan daripada penelitian itu ya tentu nanti di dalam proses penelitian itu kan ada kalau secara umum ya ada tujuannya sudah saya jelaskan di awal itu mata kuliah ini kemudian kita khusus kepada untuk apa kita meneliti ya untuk apa kita meneliti eh, nanti kita akan jabarkan tujuannya sebelumnya kita akan mencoba mendiskusikan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya berkaitan dengan eh, metodologi penelitian ini. Yang pertama berkaitan dengan masalah penelitian pendidikan ya yang sudah dipaparkan. Nah, pertama bagaimana kita ini pertanyaan yang masuk ya, bagaimana kita melakukan penelitian terhadap siswa atau murid ketika kita berusaha meneliti dari sisi akhlaknya. Karena kita tahu saat ini di masa pandemi Covid seperti ini tidak bisa kita melakukan penelitian di kelas seperti itu. Yang kedua, apakah faktor lingkungan bisa menjadi penyebab salah satu adanya masalah-masalah di dalam pendidikan? Yang pertama ya, bagaimana kita melakukan penelitian berkaitan dengan perkembangan akhlak ketika masa pandemi saat ini. Jadi misalkan yang kita teliti peranan guru PAI dalam meningkatkan akhlak atau menumbuhkan karakter siswa mata pelajaran tertentu pada saat pandemi. Nah, artinya kita harus observasi ya. Harus observasi dari sisi penilaian itu kalau dari kurikulum dari sisi sikapnya seperti apa peserta didik kita ini. Keterampilan dia belajar, kemudian pengetahuan dari nilainya dulu kita lihat ya. Kita ukur oh ini bagus nilainya. Kemudian kita observasi ke lapangan, kita wawancara orang tuanya. Ketika saat pandemi seperti ini bagaimana sikap dan perilaku siswa tersebut di rumah di lingkungan keluarga. Ini kita observasi, kita wawancara. Bisa juga kita kita sebar kuesioner ya, kita kasih instrumen terstruktur di situ sehingga nanti ada jawaban-jawaban yang memang harus dijawab oleh orang tua, yang harus dijawab oleh murid. Nah, sehingga kita bisa mengolah nanti data itu dan mengambil kesimpulan sebuah penelitian. Sangat bisa ya, sangat bisa kita lakukan. Tinggal metode penelitiannya aja nanti bagaimana kita kemas dan kita lakukan penelitian di lapangan tersebut seperti itu. Ada juga yang melakukan penelitian itu ya dia lewat Zoom ya, kemudian orang tua diajak Zoom, diwawancara secara langsung virtual. Bedanya hanya virtual dan tidak kalau ke masa pandemi itu ya. Jadi kita tetap melakukan wawancara bagaimana perubahan-perubahan perilaku, akhlak, moral serta karakter siswa itu di masa pandemi saat ini. Dan memang ini sangat menarik ya. Sangat menarik untuk diteliti berkaitan dengan COVID-19 ini seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah faktor lingkungan bisa menjadi penyebab salah satu adanya masalah-masalah pendidikan? Iya, jelas ya. Faktor lingkungan itu bisa kita jadikan masalah di dalam penelitian ya. Contohnya begini. Misalkan lingkungan pasar dengan lingkungan yang biasa itu berbeda ya, sehingga kualitas pendidikan setiap individu siswa itu juga berbeda. Kenapa? Karena kesibukan latar belakang orang tua kan berbeda.
Nah, artinya eh, lingkungan sekitar ya itu sangat mempengaruhi kualitas pendidikan siswa seperti itu. Sehingga ini bisa masuk di dalam masalah pendidikan. Layak tidak untuk diteliti? Layak. Karena datanya bisa kita kita ukur, kita analisis nantinya. Ya, kita wawancara orang yang ada di lingkungan tertentu ya. Apakah ada proses pendidikan di sana? Kalau tidak ada, kenapa? Kemudian bagaimana tanggapan mereka tentang pendidikan? Ya, peduli atau tidak. Nah, ini bisa kita apa namanya? Bisa kita lakukan pengambilan masalah, kemudian kita lakukan penelitian di sana. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, tambahan Pak. Nah, seiring diskusi dengan para orang tua yang menjadi kesulitan menerima pembelajaran siswa atau anaknya adalah karena pengaruh dari game online. Orang tua bingung bagaimana mengatasi masalah tersebut, serta sekarang ketika orang tua mengajari anaknya, ia tidak percaya apa yang dia katakan pada orang tuanya. Ia lebih percaya dengan mengatakan sendiri ini yang benar. Kalau ini apa namanya masalah pendidikan ya yang terjadi karena interaksi kepada gadget dan game online itu lebih besar daripada interaksi kepada pembelajaran. Nah, sehingga ini bisa memang juga menjadi masalah pendidikan ya, dan bisa kita teliti ya, bisa kita teliti pengaruh game online ya terhadap hasil dan prestasi belajar siswa. Begitu menelitinya. Jadi kalau memang game online itu justru merusak, maka kualitas dan nilainya akan menurun. Nah, ini juga menjadi permasalahan utama di dalam masalah pendidikan seperti itu. Dan ini juga bisa kita teliti ya. Oleh karena itu ya kita bisa mengukur nih masalah-masalah pendidikan yang ada di lapangan itu, kita lihat kira-kira ini bisa diteliti atau tidak. Itu dengan melihat kelayakan masalah penelitiannya tadi seperti itu ya. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang sudah masuk di kita, maka akan terus kita apa namanya diskusikan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang ada kaitannya dengan penelitian pendidikan seperti itu. Nah, baik saudara, sekarang kita masuk kepada tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian ini kalau kita lihat hasilnya ya, penelitian itu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan pemecahan masalah atau rumusan teori-teori baru ya. Pertama, penelitian itu untuk yang namanya pengetahuan. Dengan dilakukannya penelitian yang baru atau sebuah penelitian itu selesai dilaksanakan, maka dia akan memunculkan pengetahuan yang baru bagi orang yang belum mengetahui ya. Contohnya misalkan penggunaan media pembelajaran audiovisual dalam mata pelajaran bahasa Arab. Ada guru bahasa Arab mungkin dia belum pernah melakukan pembelajaran dengan audiovisual. Ketika itu diteliti kemudian dilakukan serta hasilnya efektif dan efisien dalam pembelajaran bahasa Arab, maka akan muncul pengetahuan baru bagi pendidik-pendidik bahasa Arab. Oh, ternyata pembelajaran menggunakan media audiovisual dalam bahasa Arab itu efektif dan efisien untuk apa namanya proses pentransferan ilmu tadi. Nah, sehingga menjadi pengetahuan yang baru. Kemudian bertujuan juga untuk pemecahan masalah. Penelitian itu kan kita lakukan tadi berdasarkan masalah yang terjadi di lapangan, ya kan? Masalah yang dimaksud di sini adalah masalah yang masuk dalam kategori problematika pendidikan. Ya. Misalkan nih, saat ini pendidikan sedang berkembang ya, berkembang bergelut dengan yang namanya teknologi ya. Nah, sehingga ini menjadi masalah bagi sekolah-sekolah yang terisolir daripada kecanggihan dan modern, kemajuan-kemajuan perkembangan di era modern saat ini. Nah, ini adalah masalah, ini adalah problem, sehingga perlu kita teliti
yang nanti orientasinya adalah memecahkan masalah bagaimana jadinya sekolah ini supaya terfasilitasi. Nah, itu kalau tidak ada penelitian diangkat dalam penelitian permasalahan-permasalahan itu, maka tidak, kadang-kadang solusi itu tidak terpecahkan. Nah, ini salah satu tujuan tujuan penelitian. Nah, makanya sangat bagus sekali kalau saudara mau mengambil penelitian itu, misalkan untuk sekolah-sekolah terpencil nih, mereka punya masalah ini, diteliti kurangnya ini, sehingga dampaknya seperti ini, prestasi belajarnya seperti ini, banyak yang tidak naik kelas, banyak yang tidak paham teknologi, sehingga susah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, ini kan permasalahan. Bagaimana penelitian Anda itu bisa menjawab dan memberikan solusi ya terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian bertujuan juga untuk memberikan atau merumuskan teori-teori yang baru ya. Saya kasih contoh nih yang paling mudah saja tentang teori-teori itu adalah Darwin. Dia meneliti tentang evolusi, ya, tentang perubahan perilaku, perkembangan tumbuh daripada manusia. Dari monyet jadilah manusia. Itu kan penelitian. Dia lakukan penelitian sebelumnya itu. Ada proses di sana perubahan-perubahan yang terjadi pada pertumbuhan tumbuh kembang manusia, sehingga dia memunculkan tuh teori namanya teori evolusi ya, teori evolusi. Nah, ini berdasarkan juga penelitian. Nah, kita di dalam aspek pendidikan bisa misalkan nih berdasarkan tadi masalah ya kan, masalahnya ada nih, pembelajarannya sulit sekali, kita coba lakukan penelitian nih, kita modif metode-metode pembelajaran yang baru yang ada kaitannya dengan teknologi, perkembangan komunikasi ya, seperti itu, sehingga memunculkan teori baru berkaitan dengan perkembangan pendidikan dalam aspek informasi dan teknologi yang ada. Nah, ini ya, ini bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan sehingga muncul teori yang baru. Cuman namun di teori-teori, dalam melahirkan teori-teori baru itu tentu tidak cukup sekali dua kali penelitian ya, tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga memang betul nanti teori itu dapat dipakai untuk penelitian-penelitian yang apa namanya, yang akan datang seperti itu. Nah, kemudian dalam penelitian itu ya, di dalam tujuannya tadi ya, ini bisa kita lihat beberapa penulis ya mendeskripsikan permasalahan yang diteliti, kemudian faktor-faktor yang apa namanya terjadinya masalah seperti itu. Ini adalah hal-hal yang diperhatikan dalam penelitian ya. Di situ dijelaskan ya, di itu Mas Chandra itu mendeskripsikan, memberikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang data atau fakta dari permasalahan yang diteliti. Nah, ini tujuannya kenapa harus kita lakukan penelitian, sehingga tertuang dalam proses. Dalam proses ini nanti menerangkan ekspansi ya, atau kondisi serta faktor-faktor yang mendasari atau yang melatar belakangi masalah atau yang terjadinya masalah dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian menyusun, nah ini dalam prosesnya ya, dalam proses penelitian itu menyusun atau merumuskan teori-teori hukum-hukum mengenai hubungan antar faktor yang satu dengan yang lainnya, atau peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya, atau mengkomparasikan ya, membandingkan seperti itu. Kemudian membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala-gejala yang akan muncul. Nah, ini dalam prosesnya nanti artinya menimbulkan hipotesis ya, menimbulkan hipotesis. Kemudian mengendalikan peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Nah, ketika hipotesis itu kita apa namanya, kita dapatkan ya, bisa kita deskripsikan sehingga kita dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa yang nanti terjadi ya, pada setiap gejala-gejala berdasarkan temuan-temuan kita di lapangan. Nah, sehingga dalam prosesnya itu juga akan memberikan tujuan daripada penelitian-penelitian yang dilakukan, baik itu studi toko, kemudian penelitian lapangan, kemudian studi kasus ya di sekolah-sekolah. Nah, ini juga akan mempengaruhi seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir di dalam pertemuan ini juga ada yang namanya karakteristik di dalam penelitian. Nah, tentu nanti corak penelitiannya itu akan terlihat dari karakter penelitian itu sendiri, ya, karakter penelitian itu sendiri. Nah, yang pertama itu penelitian merupakan proses yang sistematik. Jadi karakternya itu di dalam penelitian itu, ya, hal ini dapat dilihat dari eh, adanya urutan, ya, eh, keteraturan dan keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang lainnya, seperti dalam penemuan masalah, menyusun rancangan penelitian, kemudian pengumpulan data serta pengolahan data sampai kepada penafsiran data. Ini terstruktur, ya, dia ada sistematis. Itu struktur penelitian seperti itu, ya, sehingga nanti bisa dikatakan penelitian yang ilmiah. Kemudian yang kedua, penelitian bersifat logis, ya. Dalam penelitian ini dituntut prosedur pembuatan kesimpulan yang cermat. Untuk itu diperlukan kemampuan logika yang memadai sehingga dia masuk akal gitu loh. Tidak bisa kita meneliti apa namanya hal-hal goib, ya, yang memang tidak mudah, tidak bisa di apa namanya disempurnakan dengan akal seperti itu. Kemudian penelitian bersifat empirik, ya, harus didasarkan kepada data. Data yang memang betul-betul kita dapatkan di lapangan, fenomena atau peristiwa yang betul-betul terjadi, empirik yang dapat diamati, yang melakukan observasi seperti itu. Nah, artinya yang ketiga ini, ya, eh, bisa dilakukan penelitian itu harus masuk akal seperti itu loh. Fenomenanya itu betul-betul terjadi, ya. Faktanya itu betul-betul terjadi di lapangan, ya, sehingga bersifat bersifat empirik, ya, bersifat empirik, betul-betul dapat kita observasi ketika kita mau terjun ke lapangan. Kemudian yang keempat, penelitian bersifat reduktif. Untuk mengambil generalisasi, ya, dalam penelitian perlu dilakukan reduksi. Ciri-ciri khusus dari fakta atau hal-hal yang bersifat individu menjadi yang bersifat umum. Reduksi diartikan juga sebagai proses penerjemahan kenyataan dalam dalam konsep. Jadi ada yang kita dapatkan di lapangan itu kita apa namanya deskripsikan, kita reduksikan, ya, berdasarkan memang data-data yang sudah kita dapatkan. Nah, eh, ciri-ciri khusus, kemudian ada fakta-fakta atau yang bersifat individual maupun bersifat umum itu, ya, direduksikan juga dapat sebagai proses penerjemahan kenyataan di dalam konsep dalam penelitian itu. Ini kita lihat nih datanya di lapangan seperti ini. Oh, kita konsepkan seperti ini nih perjalanan penelitiannya seperti itu. Nah, kemudian penelitian bersifat replikatif, ya, dapat diulangi, transmittable, dapat dialihkan. Hasil penelitian pada umumnya dicatat secara lengkap, baik masalah, prosedur penelitiannya, kemudian hasil penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian dapat dikaji ulang oleh peneliti yang sama maupun peneliti yang lain. Nah, maka di dalam apa namanya yang kelima ini, ya, penelitiannya replikatif, ya, bisa diulangi oleh peneliti sebelumnya nih, selanjutnya nih ternyata kurang pas nih apa yang dilakukan peneliti sebelumnya, nah, kita teliti lagi dengan apa namanya konsep dan variabel yang sama gitu. Kemudian dapat dialihkan nih, oh gimana kalau penelitian ini kita coba lakukan juga di sekolah A, oh ternyata di sekolah B juga kira-kira bisa enggak ya kita lakukan penelitian ini, seperti itu, ya kan. Kemudian penelitian bersifat objektif, ya, maksudnya adalah bahwa penelitian harus berusaha menghilangkan pengaruh subjektif, ya, prasangka atau emosi pribadi dalam mengambil kesimpulan eh, atau generalisasi seperti itu. Nah, artinya ini harus bersifat objektif, ya. Namanya kita melakukan penelitian itu, ya, kalau misalkan di sekolah itu ada keluarga atau musuh kita, kita tidak boleh berdasarkan itu memberikan penilaian terhadap satu sekolah, tetapi harus objektif. Kalau memang di situ terdapat hal-hal yang negatif, ya maka kita keluarkan di dalam penelitian itu, dalam hasil penelitian itu nanti, ya, sehingga betul-betul eh, penelitian yang kita lakukan itu bersifat objektif, ya, faktual berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan seperti itu. eh, itu, ya, apa namanya materi berkenaan tentang karakteristik
ya daripada penelitian dan juga kelayakan masalah di dalam penelitian itu nanti tentunya dengan beberapa karakteristik ini tadi sehingga dapat kita memberikan tulisan-tulisan hasil daripada penelitian kita itu secara ilmiah dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pertanyaan-pertanyaan silahkan dikirimkan, nanti akan saya jawab di beberapa video selanjutnya. Semoga ini bisa membantu dan kita terus melakukan diskusi baik itu via WhatsApp maupun di kolom komentar. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan ya berkenaan dengan metodologi penelitian PAI pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.